Manchester United mengintai bintang muda timnas Italia, Pio Esposito, setelah striker Inter Milan itu tampil tajam bersama Gli Azzurri. Nama Esposito mendadak masuk sorotan klub-klub besar Eropa. Penyerang berusia 20 tahun itu mencuri perhatian setelah mencetak gol dalam 2 kemenangan beruntun timnas Italia bulan ini. Situasi tersebut terasa makin menarik karena Italia justru tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Gli Azzurri gagal lolos ke turnamen dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Padahal, Italia sempat berada di puncak Eropa setelah mengalahkan Inggris untuk menjuarai Euro 2020. Namun, kegagalan kembali ke Piala Dunia membuat publik sepak bola Italia harus menelan luka besar lagi. Di tengah kekecewaan itu, Esposito muncul sebagai salah satu harapan baru. Dia mencetak gol saat Italia menang 1-0 atas Luksemburg dan kembali menentukan kemenangan 1-0 atas Yunani. MU kirim pemandu bakat pantau Pio Esposito. Menurut laporan TimTalk, MU menjadi salah satu klub yang mengirim pemandu bakat saat Yunani kalah 1-0 dari Italia. Setan Merah hadir untuk memantau langsung perkembangan Esposito. Ketertarikan MU bukan tanpa alasan. Pelatih Setan Merah, Michael Carrick, kepincut melihat ketajaman Esposito yang sudah mencetak 5 gol dari 9 pertandingan bersama timnas Italia. Catatan itu terbilang impresif untuk pemain yang baru berusia 20 tahun. Esposito memperlihatkan naluri gol yang membuat klub-klub besar mulai bergerak. MU bukan satu-satunya peminat. Tottenham Hotspur, Arsenal, dan grup kepemilikan Bluco milik Chelsea juga disebut memantau sang pemain. Situasi ini bisa membuat Inter Milan berada dalam tekanan pada bursa transfer musim panas. Esposito masih terikat kontrak panjang dengan juara Serie A tersebut hingga akhir musim 2029-2030. Kontrak panjang itu membuat Inter punya posisi kuat. Namun, minat dari klub-klub besar Eropa bisa menjadi ujian serius untuk mempertahankan salah satu aset muda terbaik mereka. MU sedang mencari cara memperkuat lini depan. Esposito dinilai menarik karena usia muda, produktivitas, dan pengalaman bermain di level klub besar. Di sisi lain, Italia tetap harus menerima kenyataan pahit, absen dari Piala Dunia 2026. Gli Azzurri tidak ikut meramaikan turnamen di Amerika Utara meski mulai menemukan wajah baru menjanjikan seperti Esposito. Piala Dunia 2026 tinggal beberapa hari lagi. Inggris akan menghadapi Costa Rica pada Rabu dalam laga terakhir sebelum membuka turnamen melawan Kroasia sepekan kemudian. Namun perhatian sebagian klub Inggris justru mengarah ke pemain Italia yang tidak tampil di Piala Dunia. Pio Esposito kini menjadi nama panas, dan Setan Merah ikut masuk dalam persaingan tersebut. Marcus Rashford memenuhi banyak kriteria bagi Chelsea, sementara legenda The Blues memuji upaya mengejutkan untuk merekrut pemain yang terpinggirkan di Man United di tengah ketidakpastian transfer ke Barcelona. Rashford baru saja menyelesaikan musim yang gemilang di Spanyol, di mana ia mencetak 14 gol dan 11 assist di semua kompetisi untuk membantu Barcelona menjuarai La Liga dan Supercopa de España, membuktikan bahwa ia masih mampu tampil di level tertinggi setelah masa-masa sulit di Manchester. Berbicara kepada Sunsport, Cole menanggapi potensi kepindahan tersebut dengan menyatakan, "Ini hanya soal gaji dan penilaian. Rashford memenuhi banyak kriteria, tapi Anda tidak ingin menghabiskan banyak uang untuknya. Dia akan tampil bagus untuk Chelsea. Dia harus terus maju. Marcus, dia harus menjaga kepercayaan dirinya, karena dia telah membangun kembali dirinya di Barcelona dan masih ada level lain yang bisa dia capai. Dia adalah seseorang yang harus ditanyakan oleh Chelsea, tapi itu akan tergantung pada kesepakatannya." Kesempatan bagi Chelsea untuk bergerak telah terbuka setelah Barcelona dilaporkan memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian peminjamannya. Tim asuhan Hansi Flick memilih untuk membeli Anthony Gordon sebagai gantinya, sehingga pemain internasional Inggris itu kini mencari klub baru secara permanen di luar Manchester United. Cole sangat menyadari kendala finansial yang saat ini dihadapi klub lamanya, dan mencatat bahwa Alonso harus cerdas dalam berbelanja di bursa transfer. Dia menambahkan, Chelsea membutuhkan gol di lini depan, bek tengah berpengalaman, dan mungkin kiper untuk menantang kiper-kiper yang sudah ada. Sulit bagi saya untuk mengatakan siapa yang harus mereka incar, karena saya sangat menginginkan Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Antonio Rudiger. Tapi Xabi Alonso harus mencari tahu di mana dia bisa mendapatkan nilai terbaik untuk uangnya. Karena jujur saja, saya rasa tidak banyak uang tersisa di Chelsea. Banyak uang yang terbuang percuma, jadi dia mungkin harus bekerja dengan apa yang dia miliki.
Namun, jika dia harus bekerja dengan apa yang dia miliki, maka para penggemar Chelsea harus tetap mendukungnya dan menyadari bahwa ini bukan Chelsea seperti 10 tahun yang lalu. Jika Chelsea mengikuti saran Cole, mereka tidak akan menjadi satu-satunya klub raksasa Liga Premier yang mengincar sang penyerang. Minat dari klub-klub pesaing sangat tinggi, karena Arsenal dikabarkan bersiap meluncurkan langkah sensasional untuk mendatangkan penyerang tersebut guna memperkuat opsi serangan Mikel Arteta. The Gunners dilaporkan mencari pemain serba bisa, dan pengalaman Rashford di kasta tertinggi sepak bola Inggris menjadikannya pilihan yang menarik. Rashford membawa segudang pengalaman yang tidak dimiliki skuad Chelsea saat ini. Selain Tosin Adarabioyo, bintang Inggris itu akan menjadi salah satu figur senior di ruang ganti yang dipenuhi pemain muda. Dengan hampir 300 penampilan di Liga Premier, 89 gol dan 42 assist atas namanya, ia akan langsung menjadi pemain paling berpengalaman di lini serang The Blues, dengan nyaman berada di atas Kapten Reece James dalam hal pengalaman liga. Saat Rashford fokus pada tugasnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia, masa depannya di klub tetap menjadi bahan spekulasi yang intens. Meskipun ia menikmati waktunya di La Liga, kondisi keuangan di Catalonia dan kedatangan para pemain baru memaksanya untuk mempertimbangkan kembali situasinya. Direktur olahraga Barcelona Deco baru-baru ini memuji profesionalisme sang penyerang, namun tampaknya hal itu tidak cukup untuk menjamin ia bertahan dalam jangka panjang. Deco mengatakan, "Marcus telah banyak membantu kami karena ia datang sebagai pemain pinjaman. Tidak mudah bagi pemain sekelasnya untuk datang sebagai pemain pinjaman karena ia adalah pemain top. Ia banyak membantu kami karena ia memiliki tanggung jawab untuk menggantikan Rafinha. Hal itu tidak mudah, namun ia melakukannya dengan sangat baik." Terlepas dari kata-kata baik tersebut, jalannya kini kembali mengarah ke Liga Premier. Arsenal tampaknya siap untuk bergerak, dan jika Cole berhasil, Chelsea akan segera ikut serta dalam persaingan. Akhir kisah mahal Jadon Sancho di Manchester United. Dibeli 1,6 triliun, dilepas gratis. Manchester United akhirnya mengakhiri perjalanan Jadon Sancho di Old Trafford. Winger asal Inggris itu dipastikan meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis pada akhir Juni 2026. Keputusan tersebut menjadi penutup dari salah satu transfer paling disorot dalam sejarah modern Manchester United. Sancho didatangkan dengan ekspektasi tinggi, tetapi gagal memenuhi harapan yang melekat pada nilai transfernya. Saat direkrut dari Borussia Dortmund pada 2021, Manchester United harus mengeluarkan dana sebesar 75 juta pounds. Nilai tersebut menjadikan Sancho sebagai salah satu pembelian termahal klub dalam 1 dekade terakhir. Namun, 5 tahun berselang, kisah itu berakhir dengan cara yang jauh dari rencana awal. Sancho pergi tanpa menghasilkan keuntungan transfer bagi setan merah dan meninggalkan sejumlah tanda tanya tentang perjalanan karirnya di Manchester. Sancho datang ke Manchester United dengan reputasi sebagai salah satu talenta muda terbaik Eropa. Performanya bersama Borussia Dortmund membuat banyak pihak yakin ia akan menjadi pilar penting di lini serang setan merah. Karirnya di Old Trafford tidak pernah berjalan mulus. Inkonsistensi performa dan berbagai dinamika internal membuat Sancho kesulitan menunjukkan kemampuan terbaiknya secara berkelanjutan. Puncak masalah terjadi pada September 2023 ketika ia terlibat perselisihan dengan Erik ten Hag. Situasi tersebut membuat Sancho tersingkir dari skuad utama dan membuka jalan menuju serangkaian masa peminjaman. Ia sempat kembali ke Borussia Dortmund pada paruh kedua musim 2023-24 sebelum menjalani musim berikutnya bersama Chelsea. Setelah itu, Sancho menghabiskan musim 2025-26 bersama Aston Villa. Meski gagal bersinar di Manchester United, Sancho tetap menorehkan sejumlah catatan menarik dalam karirnya di kompetisi Eropa. Salah satu pencapaian paling unik terjadi dalam 3 musim terakhir. Masuk sebagai pemain pengganti saat Aston Villa mengalahkan Freiburg pada final Liga Eropa, Sancho menjadi pemain pertama yang tampil pada 3 final kompetisi Eropa berbeda secara beruntun. Sebelumnya, ia tampil pada final Liga Champions bersama Dortmund dan final Conference League bersama Chelsea. Selain itu, Sancho menjadi salah satu dari 2 pemain Inggris yang berhasil mencetak gol untuk 4 klub berbeda di kompetisi utama Eropa. Catatan tersebut membuat namanya sejajar dengan Peter Crouch dalam sejarah sepak bola Inggris. Kini, masa depan Sancho kembali menjadi bahan perbincangan. Borussia Dortmund disebut sebagai salah satu klub yang tertarik membawanya pulang secara permanen.